Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika. Saya dari mahasiswa S2 Pendidikan Fisika Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan membahas tentang fisika matematika, yaitu materi tentang integral kontur. Nah, atau yang biasa disebut dengan contour integration. Nah, baik sebelum kita mengenal apa sih integral kontur itu, ini kita perlu mengingat yang materi yang telah kita pelajari, yaitu tentang integral bilangan real ini. Ini maksudnya integral pada bilangan real. Nah, kita tahu di sini bahwa pada integral bilangan real itu ada fungsi fx. Nah, di mana fungsi f ini itu diintegralkan dari x sama dengan a dan sampai ke x sama dengan b. Jadi di sini ada dua batas dari a sampai b. Nah, kalau misalkan ini saya gambarkan, nah, lintasannya akan berbentuk seperti ini. Nah, ini kalau misalkan saya gambarkan, dari ini uh, titik A yang ada di batasnya ini, kemudian ini B. Nah, kalau misalkan diintegralkan, nanti dia melalui jalur ini aja. Ini kalau misalkan di bilangan real. Nah, kan gitu. Jadi lintasannya itu berupa garis lurus aja. Itu kalau misalkan untuk integral bilangan real. Nah, lalu gimana untuk yang bilangan kompleks? Nah, ini ada kaitannya dengan nanti integral konturnya. Nah, di mana pada bilangan kompleks, sistem bilangan kompleks itu di sini kita mengenal fungsi z. Nah, ini fz dz. Nah, jadi di sini f itu diintegralkan dari z sama dengan 1 sampai z sama dengan 2. Nah, maksudnya ini 2 ya. Jadi untuk yang Z1 itu ZI, dan yang Z ini adalah sama dengan Z2 atau ZF. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita kasih contoh, ini misalkan saya gambarkan di sini ada grafik ya. Nah, di sini ada grafik ini Y dan ini X. Kemudian ada fungsi di sini, dan misalkan dari Z1, nah ini sampai ke Z2 misalkan di sini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ini kan nanti kalau misalkan kita tarik garis lurus, ini lintasannya kayak gini. Bisa kan? Jadi ini untuk lintasannya bisa berupa garis lurus. Tapi dia juga bisa dengan bentuk seperti ini. Nah, misalkan setengah lingkaran. Nah, ini dinamakan dengan kontur. Jadi lintasan. Atau juga bisa dengan seperti ini. Nah, ini misalkan kontur yang kedua atau lintasan yang kedua. Nah, ini kalau misalkan kita tuliskan di sini ada integral kontur fz, fungsi z dz, di mana f ini nanti diintegralkan atas suatu kontur c pada bilangan kompleks, pada bidang kompleks maksudnya. Jadi ini ada banyak kemungkinan nanti. Nah, konturnya itu nanti akan banyak kemungkinan dari Z1 ke Z2. Itu nilainya, integralnya mungkin berbeda. Dari lintasan 1, lintasan 2, itu nanti pasti nilainya bisa saja berbeda. Nah, itu untuk definisi dari integral kontur. Nah, kemudian kita perlu mengenal di sini, ternyata ada macam-macamnya untuk konturnya itu sendiri ya. Jadi lintasan itu ada yang kontur sederhana. Nah, di sini kontur sederhana itu kontur atau yang lintasannya itu tidak memotong atau bersilangan dengan dirinya sendiri. Jadi ini itu nanti kalau misalkan saya gambarkan, jadi misalkan di sini ada tadi batas Z1 misalkan sampai Z2. Nah, misalkan Z2. Kemudian ini saya bentuk garis seperti ini, bentuk lintasan ya, maaf, ini bentuk lintasan seperti ini. Jadi lintasannya itu nggak ada yang memotong uh, lintasan itu sendiri. Nah, inilah yang dinamakan dengan kontur yang sederhana. Nah, ini berarti dia sederhana. Nah, kemudian kalau misalkan kita bedakan dengan yang ini, ya misalkan ini Z1, kemudian ini Z2 sama ya, tapi nanti itu bentuknya seperti ini. Nah, artinya dia nanti akan ada perpotongan di sini. Dia terjadi perpotongan. Nah, maka di sini itu disebut kontur atau lintasan yang tidak sederhana.
Nah, seperti itu. Jadi itu adalah definisi dari kontur sederhana dan kontur tidak sederhana. Nah, selanjutnya selain dari integral kontur sederhana dan tidak sederhana itu ada kontur tertutup. Nah, jadi ini nanti kontur yang titik awalnya itu sama dengan titik akhir. Misalkan kalau saya gambarkan di sini ya Z1. Nah, dia nanti itu maaf, karena ini kontur tertutup, jadi nanti titik awal dan titik akhirnya itu sama. Nah, artinya seperti ini. Misalkan ini melintas dari sini ke sini. Nah, nanti maka lintasannya Z2 itu juga ada di Z1. Ya, jadi ini bisa disebut Z1 sama dengan Z2. Ini yang kontur tertutup. Nah, arahnya ke sini. Kemudian, eh, kita perlu tahu bahwa arahnya ini juga bisa berlawanan arah. Nah, ini tadi saya tambahkan ke sini, bisa berlawanan arah. Maksudnya gimana kalau berlawanan arah? Nah, jadi titiknya kan awalnya dari sini. Titiknya dari sini misalkan ini Z1 nanti sama dengan Z2. Kalau misalkan, nah ini bentuknya nanti, kalau seperti ini, dia adalah searah dengan jarum jam. Jadi ini searah dengan jarum jam. Nah, artinya nanti nilainya akan menjadi negatif kalau searah dengan jarum jam. Kemudian dia nanti juga bisa berlawanan dengan jarum jam. Artinya dia kan arahnya ke sini kalau berlawanan. Nah, sehingga dia nanti kalau berlawanan dengan jarum jam, nah itu nanti akan bernilai positif. Nah, ini adalah bentuk dari macam-macam kontur tertutup. Jadi ada yang arahnya itu searah dengan jarum jam dan ada yang arahnya berlawanan dengan jarum jam. Nah, kemudian kita perlu meninjau ini untuk yang kontur masing-masing tadi ya, ini dimana pada integral tertutup itu ada integral fz dz. Nah, ini dengan cara kontur ya. Jadi nilainya fungsinya nanti itu akan fz sama fz itu nanti akan bernilai u plus iv dan dx plus ij. Nah, kalau misalkan ini di mana kontur saling sebarang lintasan tertutup itu adalah ZI sama dengan ZF. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya dengan teorema Green pada bidang kita tinjau bagian real itu ruas kanan dan baris kedua itu pada persamaan yang kedua tadi. Nah, kemudian kita perlu meninjau lagi. Nah, di sini berdasarkan kondisi kunci Riemann yang sudah kita pelajari pada bahasan bilangan kompleks, itu di sini didapatkan bahwa dengan mudah bahwa ruas kanan integral nanti itu akan berharga 0. Jadi pada integral kontur tertutup di sini itu nanti ruas kanannya dapat bernilai 0. Dengan melalui cara yang sama, nanti dibuktikan bahwa bagian imajiner ruas kanan baris kedua persamaan juga memenuhi kondisi yang seperti ini. Nah, sehingga dengan demikian itu berlaku teorema bahwa integral kontur C dengan fungsi fz dz itu sama dengan 0. Nah, ini disebut dengan teorema Cauchy-Goldstadt. Nah, kemudian di sini saya akan bahas satu soal. Ini diambil dari buku Mary Alboas. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menyelesaikan integral ini dengan menggunakan metode kontur. Di mana untuk perintah yang A, di sini ketika garis Y itu sama dengan X. Dan yang perintah B ketika garisnya nanti itu lintasannya ada yang mau memotong atau di sini disebut dengan broken line. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama untuk yang A ini kita perlu gambarkan dulu lintasannya. Nah, dengan menggunakan grafik ya. Jadi di sini grafiknya karena Y sama dengan X, maka bentuk grafiknya adalah seperti garis lurus. Nah, jadi untuk yang sumbu mendatar di sini itu bilangan realnya. Sedangkan yang sumbu Y yang horizontal itu adalah bilangan imajiner. Maka di sini kan ditulis I. Sedangkan yang real tadi itu 1.
Ini untuk yang sumbu X. Sehingga nanti titik perpotongannya itu adalah 1 plus I. Nah, selanjutnya ini untuk langkah 2. Ini bisa saya tuliskan langkah 2. Itu bisa kita misalkan. Di sini misalkan Z itu sama dengan X plus IY. Nah, maka di sini untuk nilai DZ itu kan sama dengan DX plus D atau I DY. Nah, kemudian nilai dari Y ini kita bisa mendapatkan bahwa Y sama dengan X, maka tadi ini berdasarkan perintahnya ya, jadi DY sama dengan X, maka di sini DY itu sama dengan DX. Nah, kemudian DZ-nya ini bisa kita masukkan DX plus I DY sama dengan DX plus I DX. Nah, sehingga di sini untuk yang hasil akhir DZ-nya itu adalah 1 plus I DX. Nah, ini untuk kita permisalannya. Nah, karena di sini X-nya itu mulai dari 0 sampai 1, maka di sini X-nya itu dari 0 sampai 1. Maka di sini kita bisa menuliskan integralnya. Integral 0, 1 plus I. Nah, itu tadi kan dari fungsi awalnya di soalnya tadi kan seperti ini. I dz. Nah, sehingga bisa kita masukkan di sini X sama dengan 0, ini yang 1 sesuai dengan batasnya ya. Nah, maka di sini X plus IY sesuai dengan Z tadi dz, ini bisa kita masukkan Z-nya plus IY kuadrat D ini dikurangi dengan X plus IY dikalikan dengan 1 plus I dx. Nah, ini kan yang dz-nya tadi, fungsi dz-nya. Nah, kemudian di sini bisa kita hitung bahwa nilai dari integral X sama dengan 0 ini sampai 1. Di sini adalah X plus IX kuadrat dikurangi dengan X plus IX kalikan 1 plus I dx. Karena tadi nilai dari Y itu adalah X. Kemudian ini juga hasilnya bisa kita tuliskan di sini integral X sama dengan 0. Ini 1 kalikan 1 plus I ini yang bilangannya kita taruh di depan. Nah, di sini X-nya kita bisa mengeluarkan. Kita dikeluarkan. Kemudian ini 1 plus IX. Kita kalikan lagi dengan 1 plus I. Nah, ini tadi kita bisa, ini satu kesatuan. Nah, sehingga bisa kita tulis hasilnya di sini adalah integral dari X sama dengan 0 sampai 1 itu 1 plus I kuadrat. I kuadrat dz 1 plus I kuadrat 1 plus I dikuadratkan kali X kuadrat dikurangi dengan X. Ini kita kalikan dengan 1 plus I dikuadratkan DZ. Maaf, DX ya. Jadi tadi kan fungsinya DX. Nah, kemudian setelah kita menghitung ini, kita bisa menghitung nilai dari integralnya. Kalau misalkan diintegralkan nanti bisa menjadi 1 plus I kuadrat kalikan dengan X kuadrat dikurangi dengan X kalikan 1 plus I. Ini kita kuadratkan dx. Tadi hasilnya kan seperti ini. Untuk integral X sama dengan 0 ini 1. Jadi hasilnya seperti ini. Maka ini kalau kita hitung integralnya itu kita akan mendapatkan ini dikeluarkan saja 1 plus I dikuadratkan. Tadi ini bisa diintegralkan jadinya 1 plus I X pangkat 3 per 3 dikurangi dengan X kuadrat per 3 dengan batas tadi 0 sampai 1. Nah, ini langsung saja kita hitung dengan seperti biasa. Di sini 1 plus I kuadrat dikalikan dengan 1 plus I per 3 ini digabungkan pecahannya
Kemudian ini tinggal dikalikan 1 per 2. Nah, ini kita masukkan nilainya tadi. Nilai dari batasnya masing-masing itu langsung kita hitung dengan hasil seperti ini. Dan kita mendapatkan hasil di sini bahwa 1 plus i² di sini dikalikan dengan 2i minus 1/6. Nah, jadi hasil akhirnya itu untuk integral kontur yang lintasan pertama tadi itu adalah seperti ini. Ini adalah hasil dari perhitungan dengan metode kontur untuk lintasan yang garis Y sama dengan X. Nah, kemudian untuk lintasan yang kedua itu tadi broken line. Jadi garisnya itu memotong. Nah, kalau misalkan digambarkan untuk garis yang memotong itu gambar grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang garis merah. Nah, jadi pada kita perhatikan yang garis merah ini, yang satunya horizontal dan yang satunya vertikal. Nah, ini titik perpotongannya di sini. Jadi untuk di sini nanti perpotongannya adalah 1 plus i. Nah, setelah kita tahu lintasan untuk yang garis memotong tadi, ini kita sama seperti cara yang sebelumnya, yaitu kita integralkan saja. Nah, ini sebelumnya kita perlu memisahkan. Nah, misalkan di sini, jadi misalkan di sini itu tadi Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 1, sesuai dengan grafik yang kita buat tadi. Dan kemudian di sini kita bisa tahu bahwa Z1, ini kan tadi ada 2 garis, maka Z itu sama dengan 1, garis yang pertama tadi, garis yang kedua maksudnya. Nah, ini kan ada 2 garis, maka yang garis kedua itu Z1-nya, nah maaf ini Z1, ini Z2. Nah, ini Z1 itu sama dengan 1 sampai Z yang kedua itu sama dengan 1 plus I. Nah, karena ini ada 2 lintasan, maka ini kita bagi dulu lintasannya 1/1. Nah, jadi nanti kita hitungnya itu lintasannya 1/1. Nah, untuk ini kita membagi lintasan menjadi 2 lintasan. Nah, untuk yang lintasan 1 ini dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 1. Nah, untuk yang lintasan kedua, ini kita tulis kembali. Untuk yang lintasan kedua itu dari Z sama dengan 1 sampai Z sama dengan 1 plus I. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti integralnya itu nanti akan kita jumlahkan. Nah, kalau misalkan ditulis integral keseluruhannya, itu kan jadi 0, integral dari 0 sampai 1 plus I. Ini kan totalnya dari 0 yang awal sampai yang paling akhir di sini. Dari lintasan 1 sampai lintasan kedua. Ini jumlahnya. Nah, ini Z kurangi Z dz. Nah, ini sama dengan integralnya itu 1/1. Nah, ini untuk lintasan yang pertama itu sama, yaitu ini Z kuadrat dikurangi Z dz. Ditambahkan dengan yang integral di lintasan kedua, integral kontur di lintasan yang kedua tadi, yaitu sama Z kuadrat dikurangi dz. Maaf, ini dikurang. Z kuadrat dikurangi Z dz. Nah, jadi ini setelah itu kita hitung nih satu-satu dengan cara yang sama seperti bagian yang sebelumnya, yaitu ini untuk yang lintasan pertama, lintasan 1, ini kita misalkan. Nah, ini kita misalkan bahwa Z itu sama dengan X plus IY. Dimana untuk dz-nya ini sama dengan dx plus IY. Nah, kemudian yang Y-nya sesuai dengan lintasannya tadi, ya, lintasan tadi berarti Y sama dengan 0, maka
dy-nya juga sama dengan 0. Sehingga kita bisa tahu di sini nilai dari dz-nya itu adalah dx. Kalau dijabarkan ini dx plus I dy sama dengan dx plus 0 kali I. Nah, sehingga hasil akhirnya di sini adalah dx. Nah, karena tadi ini kan nilai dari x itu mulainya dari 0, 0 sampai 1. Sampai 1 seperti ini. Maka di sini integralnya itu bisa kita masukkan saja nilai dari uh, integral 0 1 plus I sama kali D kali Z kuadrat dikurangi Z itu dz sama dengan integral L1 kali Z kuadrat min dz. Nah, min Z dikurangi dz dikurangi Z dz. Nah, ini sama lintasannya kita masukkan batasnya, di mana ini batas awalnya 0 sampai 1. X-nya kita ganti tadi, Z-nya kita ganti tadi, X plus IY kuadrat dikurangi dengan X plus IY. Ini dx. Sehingga untuk hasilnya ini kita sederhanakan lagi menjadi x sama dengan 0, ini 1, x kuadrat ini bisa disederhanakan dikurangi x sama kali dx itu dimana tadi nilai dari y-nya kan sama dengan 0. Nah, ini karena y-nya ini bisa kita hilangkan dengan substitusi sama dengan 0. Nah, setelah itu, maka di sini kita akan memperoleh nih nilai dari integralnya. Tinggal kita masukkan sesuai dengan batasnya tadi. Maka bisa diperoleh nilai dari integralnya itu tadi kan sesuai dengan hasil integrasinya. Kita integrasikan dulu. Ini hasilnya kan tadi adalah x pangkat 3. Nah, ini kan x kuadrat diintegralkan jadinya x pangkat 3 per 3. Dikurangi dengan x kuadrat per 2 dengan batas 1 sampai 0 sampai 1. Nah, ini kalau kita masukkan seperti biasa, integral biasa, yaitu 1 per 3 dikurangi 1 per 2. Itu hasilnya adalah negatif 1 per 6. Jadi, negatif 1 per 6 ini adalah hasil dari lintasan yang pertama, integral lintasan pertama. Kemudian, kita lanjutkan dengan meninjau yang lintasan kedua. Nah, yang lintasan kedua ini sama seperti cara sebelumnya, yaitu kita misalkan Z sama dengan X plus IY dengan DZ. Ini kita jadikan DX plus DI DY. Nah, kemudian X-nya di sini adalah 1, maka DX itu adalah 0. Nah, kenapa kok kita pakai yang X? Karena lintasan yang kedua tadi kan sesuai dengan yang X lintasannya. Maka di sini dz itu sama dengan dx plus I dy. Sehingga di sini dx-nya tadi kan 0. Maka kita tuliskan 0, di sini tinggal I dy. Sehingga dz itu hasilnya adalah I dy itu sama dengan I dy. Nah, setelah itu kan tadi kita integralkan. Nah, ini kan mulainya batasnya Y itu kan mulainya dari 0 sampai 1. Nah, 0 sampai 1. Maka di sini integralnya kita masukkan batasnya 0 sampai 1 plus I. Nah, 1 plus I. 1 plus I. Nah, diintegralkan Z kuadrat dikali dikurangi Z dz. Nah, setelah itu kita coba untuk ini misalkan L2. Nah, ini Z kuadrat dikurangi Z dz. Nah, maka ini kalau kita masukkan sesuai dengan batas yang kita peroleh tadi, di sini kita dapatkan L1, batas yang pertama tadi kan 0. Batas yang kedua itu 1. Maka di sini untuk nilai X-nya, tadi X-nya IY dikuadratkan dikurangi dengan X plus IY dikali I dy. Nah, kita sederhanakan lagi, di sini Y sama dengan 0, Y 1, maka di sini 1 plus
IY kuadrat dikurangi dengan 1 plus IY kali IDY. Nah, kenapa? Karena tadi kan X-nya itu bernilai 1. Nah, bernilai 1, maka hasilnya ya seperti ini. Kemudian nih bisa disederhanakan Y sama dengan 0 ini 1, maka ini 1 minus Y kuadrat ditambah 2IY minus 1 dikurangi dengan IDY. Nah, hasilnya kan seperti ini. Maka kalau misalkan kita ini ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Ini menjadi integral dari Y sama dengan 0, ini 1 minus Y kuadrat. Ini kan bisa hilang, satunya dicoret, jadinya tinggal plus IY. Nah, kemudian ini kita masukkan saja. Nah, ini kan 2IY dikurangi IY, maka di sini kan tinggal plus IY. Maka ini kita kalikan dengan IDY. Nah, setelah itu kita tinggal menghitung nilai dari integralnya seperti biasa dengan masukkan batasnya. Nah, kalau misalkan diintegralkan minus Y kuadrat ini kalau misalkan kita integralkan kan jadinya ini I-nya kita keluarkan dulu karena di sini ada elemen I, maka I-nya dikeluarkan sehingga ini bisa kita dapatkan nilai dari min Y pangkat 3 dikurangi per 3 sesuai dengan integral Y kuadrat tadi, min Y kuadrat, kemudian ini plus IDY. Terus untuk integral yang IY tadi itu kan sama dengan plus Y kuadrat per 3 per 2 ini kita kalikan dengan I. Dengan batas awal tadi ada 0 sampai 1. Nah, kalau misalkan kita masukkan nilainya satu-satu, itu kan kita dapatkan saja nilai dari minus 1 per 3 ditambah 1 I 1 per 2. Nah, karena 0 itu kita langsung hilangkan saja, karena kan nggak bisa dimasukkan. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita hitung kan, ini kalau misalkan dihitung hasilnya adalah minus I per 3 sesuai dengan aturan bilangan kompleks tentunya, yaitu dengan minus I per 3 dikurangi dengan 1 per 2. Nah, sehingga ini untuk nilai dari lintasan yang kedua itu adalah minus I per 3 dikurangi dengan setengah atau 1 per 2. Nah, setelah itu kita tadi kan sesuai dengan sesuai dengan teori awal bahwa kedua lintasannya itu dijumlah, integral dari kedua lintasannya itu dijumlah. Maka di sini kita jumlahkan saja nilai dari kedua integralnya, hasil integralnya. Jadi untuk di persamaan yang awal itu kan Z kuadrat minus Z dz sama dengan integral lintasan yang pertama itu Z kuadrat dz ditambah dengan integral lintasan yang kedua Z kuadrat minus Z dz. Nah, yang lintasan pertama tadi kita kan peroleh nilainya minus 1 per 6. Maka di sini kita tambahkan saja yang lintasan kedua, yang ini, yaitu minus I per 3 dikurangi dengan 1 per 2. Nah, di sini kita bisa dapatkan nilai dari integral totalnya, yaitu minus 2 per 3 dikurangi dengan I per 3. Nah, jadi inilah hasil untuk integral dengan menggunakan metode kontur sesuai dengan perpotongan garisnya tadi untuk yang persoalan B. Jadi sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.